Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Kali ini saya akan membahas satu buku inspiratif karya Tan Laurencia Yoshita, seorang psikolog. Judul bukunya Menemukan Kembali Versi Terbaikku. Nah, buat kalian yang menonton video ini, mudah-mudahan nantinya bisa menjadi inspirasi karena memang di dalam buku ini sangat mudah sekali dipahami, baik itu ilustrasi cerita kehidupan, tips, quotes, terus juga ada beberapa cerita yang menggambarkan kehidupan pribadi seseorang. Nah, tentunya kita menjadi versi diri kita, bukan versi orang lain. Sebelum membahas buku ini, kita bahas dulu siapa sebenarnya Tan Laurencia Yoshita. Tan Laurencia Yoshita adalah seorang psikolog klinis, ya. Dia berada di kota Semarang dengan minat keahlian asesmen psikologi, psikotes remaja, baik itu dewasa, lansia. Dia juga bisa peminatan dalam hal pengembangan diri, kesulitan adaptasi, pengelolaan emosi, dan gangguan mental lainnya. Nah, kita bisa belajar dari Laurencia ya terkait dengan bagaimana menjadi diri pribadi, diri kita secara pribadi, jangan jadi diri orang lain. Nah, kalau kita ya membahas dalam buku ini ya, kalau bicara psikolog, berarti kita banyak bisa melihat karakter dari pribadi seseorang. Terutama bagaimana kita selama berinteraksi dalam kehidupan dengan orang lain. Nah, mudah-mudahan selama menonton video ini kalian bisa memberikan gambaran ya bagaimana sesungguhnya kalian menjalani kehidupan sehari-hari. Ada beberapa hal yang perlu dipahami dalam buku ini, kata Lauren ya. Untuk melihat karakter pribadi diri kita, kita melihat terkadang kita ini memiliki mood ya. Nah, moodnya ini biasa aja, bisa juga kadang sedih, kadang kecewa, bahagia, terlalu bahagia, dan terkadang marah. Nah, jadi kata si Lauren ya dalam buku ini, coba kalian bercermin melihat karakter pribadi diri kita, apakah selama kita menjalani kehidupan, mood kita itu seperti apa? Itu dia. Kalau kita orangnya pemarah, terkadang segala sesuatu pengambilan keputusan itu biasanya dengan emosi. Tapi kalau kita biasa saja, terkadang itulah yang diharapkan. Segala sesuatu permasalahan yang kita alami dalam menjalani fase kehidupan, ya, itu kita bisa menggunakan keputusan yang baik dengan kepala dingin. Begitu juga dalam kondisi bahagia, ya, kecewa dengan seseorang, dan dalam kondisi yang marah. Baru sebelum melangkah lebih jauh, mungkin di antara kalian yang menonton video ini, ya, manakah yang paling kalian rasakan, terutama dalam masalah kehidupan? Ya, apakah kalian insecure, overthinking, ya, relationship, ya, pekerjaan, atau karena ekonomi? Nah, ini juga sangat berpengaruh dalam menjalani fase kehidupan kita. Jadi kalian juga harus bisa merenung, bercermin, melihat karakter diri kita, bagaimana kita merubahnya untuk ke hal yang baik. Kalau kita bicara insecure, ya berarti kan satu bentuk ketidakpercayaan diri, ya, yang membuat seseorang terkadang merasa ragu dan berpikir berlebihan untuk tampil di depan publik. Ya, terkadang kan kita diberikan amanah sama atasan kita. Kita harus bisa berbicara di depan banyak orang, atau mungkin dikasih tugas untuk bisa berjumpa dengan klien, meyakinkan klien kita, customer kita. Nah, seperti apa? Biasanya orang yang insecure ya itu disertai rasa gelisah, cemas, ya, terintimidasi, dan selalu pastinya merasa ada yang kurang. Jadi
hal-hal seperti itu kalau bisa jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Kalian pasti sudah tidak asing lah dengan pola-pola kehidupan yang sudah kita jalani selama ini. Ya, kalian juga harus bisa memahami bagaimana pola yang harus kalian bangun dalam bentuk kepercayaan diri. Karena itu yang menjadi dasar kekuatan untuk menjadi diri kita yang sesungguhnya. Jadi terkadang nih kita mau tampil sempurna, ya apapun bentuk rupa kita, tetap aja terkadang banyak orang yang mencela atau menjudge kita tentang kepribadian kita. Nah, ini yang selalu terjadi. Ya, banyak orang yang selalu memberikan tekanan kepada kita, ya padahal sebenarnya kita ini mampu dibandingkan mereka. Jadi kita harus tunjukkan bakat keahlian kita dan jangan melihat orang lain. Kita harus move on, ya. Daripada kita membebani diri kita dengan menyimpan dendam karena kata-kata mereka, ya, lebih baik kita memaafkan dan biarlah itu menjadi masa lalu. Kalaupun terjadi lagi di saat ini, saat fase kehidupan kita, ya anggap saja itu angin lalu, fokus pada tujuan akhir kita dalam kehidupan. Ya, kalau orang sekarang bilang sih, bodo amat lah. Sekarang orang mau bilang apa? Yang penting mental kita kuat, kita sehat, dan kita bisa bahagiakan diri kita dan orang lain. Nah, sedikit flashback ya. Masa remaja, mungkin kalian yang di usia remaja nih ya, itu terkadang masa-masa mimpi buruk yang selalu terjadi ya. Dulu mungkin aku tuh orang insecure ya, tapi ternyata setelah beranjak dewasa ya aku baru sadar bahwa masa remajaku menjadi kelam karena ketidakpercayaan diriku sendiri. Nah ini, jadi fase tumbuh kembang manusia itu juga mempengaruhi pola berpikir. Begitu juga saat kita dewasa, terkadang kita juga bisa berpikir seperti pola tumbuh kembang saat kita di usia remaja. Nah ini yang harus dirubah polanya. Jadi saya sampaikan di awal, pola kepercayaan itu harus ditanamkan di dalam diri kita hari ini seterusnya. Sehingga kita punya mental yang kuat dan punya prinsip yang kuat. Jadi menjadi seorang yang fighter itu bukan yang mudah. Tidak seperti membalikkan telapak tangan. Terkadang fase kecewa kita rasakan, fase sedih kita rasakan, tapi ending dalam kehidupan pasti ada fase bahagia. Itu yang kita kejar sebagai tujuan akhir kita untuk mencapai kesempurnaan dalam diri kita untuk melangkah menjalani fase kehidupan kita sehari-hari. Nah, ya terkadang kita juga pernah membenci diri kita, ya kan? Bisa timbul perkataan yang tidak baik. Itu jangan sampai terjadi. Jadi kata si Loren, kalian harus menata masa depan, belajar memahami diri sendiri. Terkadang alam bawah sadar kita menggerakkan kita untuk kita melangkah lebih jauh dari hari ini. Itu dia. Jadi kalian harus punya plan, ya, perencanaan diri. Jangan melihat orang lain, tapi lihatlah diri kita. Kita bercermin melangkah untuk masa depan yang lebih gemilang. Nah, untuk kalian yang menonton video ini, ya mudah-mudahan kalian bisa menjadi diri kalian sendiri dan jangan menjadi orang lain. Buku ini sangat mudah kalian pahami, kalian pelajari. Boleh kalian cari atau kalian dapatkan buku ini sebagai bentuk penguatan semangat untuk diri kalian sendiri, sehingga apapun ending tetap harus bahagia. Terima kasih yang udah menonton video ini. Mudah-mudahan kalian terinspirasi dengan apa yang kita bedah hari ini, terutama buku inspiratif menemukan kembali versi terbaikku. Salam literasi, terima kasih. Assalamualaikum.